Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuriki Rahma Zahra, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bekasi 2022, Angkatan 3, Kelompok 3. Hari ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang tugas Latsar kali ini, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan Smart Governance. Apa sih Smart Governance? Konsep Smart Governance itu adalah Smart ASN ditambah Manajemen ASN, menghasilkan Smart Governance. Smart Governance untuk Indonesia Emas 2045. Smart ASN itu ada 8 poin utama. Kemudian ada manajemen ASN, ada 5 poin utama. Ketika keduanya ini digabungkan dan dikombinasikan, akhirnya menjadikan Smart Governance, yaitu pemerintahan yang memiliki potensi pengembangan menjadi World Class Government Indonesia Emas 2045. Nah, dalam tugas ini kita harus menganalisis 6 isu. Nah, karena satuan kerja saya di bagian pengadaan barang dan jasa, berarti identifikasi isunya berasal dari bagian pengadaan barang dan jasa, atau saya singkat BPBJ. Dari hasil identifikasi, dapatlah 6 isu yang saya temukan melalui konsep dari Smart ASN dan Manajemen ASN ini. Yang pertama, kecepatan mengadaptasi aturan pemerintah. Saat ini masih ada beberapa peraturan yang terkait dengan pengadaan desa, yang katanya sudah berlarut-larut, belum selesai juga. Yang kedua, menyanyiakan sertifikat Japung. ASN ada loh yang sudah ikut sertifikat Japung, menjadi pokja pemilihan, tapi kemudian minta pindah jalur karir sehingga sertifikat tidak lagi dipakai. Yang ketiga, ASN membagikan keluhan di media sosial. Masih ada ASN yang kebablasan menyampaikan keluhan dan rahasia jabatan di media sosial. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan fasilitas IT. Fasilitas untuk digitalisasi sih udah ada, tapi belum digunakan dengan optimal. Yang kelima, inefisiensi rapat persiapan pengadaan. Rapat persiapan pengadaan belum memanfaatkan IT. Yang keenam, pembuktian penyedia pengadaan masih secara manual. Dampaknya apa dari isu-isu itu? Yang pertama itu bisa jadi ada kekosongan kebijakan, kemudian bisa jadi formasi Japungnya tidak terpenuhi yang kompeten, sehingga terus berkurang. Kemudian kalau masalah membagikan keluhan di media sosial, waduh bisa berkurang rasa loyal kita kepada pemerintah ya. Ada juga pemanfaatan fasilitas IT yang belum dimanfaatkan optimal, bisa jadi itu pemborosan aset negara. Inefisiensi rapat, pemborosan sumber daya waktu. Pembuktian penyedia masih manual, persepsi pelayanan publik rendah. Pihak-pihak yang terdampak, masyarakat desa, perangkat desa, UKPBJ-nya, Pemkab Bekasinya, masyarakat, rekan sesama ASN, pemerintah daerah, yang intinya semuanya pada akhirnya masyarakat juga yang akan terdampak. Nah, dari 6 isu itu, ditentukanlah isu utama. Dengan teknik tapisan isu yang saya pakai adalah teknik USG. Teknik analisis, urgency, seriousness, growth, USG. Dari 6 isu itu, setelah saya analisis, ternyata yang paling urgent, paling serius, dan perkembangannya paling cepat, di antara 6 itu, adalah pembuktian penyedia pengadaan manual. Kemudian, dianalisis penyebab isu utamanya. Dalam mencari penyebab analisisnya, saya menggunakan sistem thinking, menggunakan bagan dari causal loop atau bagan sebab akibat. Pemanggilan penyedia untuk pembuktian secara manual.
Pada akhirnya akan membawa bahwa penyedia itu harus bawa dokumen setumpuk banyak banget. Kadang-kadang lupa dibawa, ada yang keselip, jadinya nilainya jadi kecil. Kemudian kalau nilainya kecil, kalah deh dalam tender. Juga kalau meriksa dokumen yang manual, butuh waktu lama ya buat meriksanya. Akhirnya, penyedia banyak yang nunggu dan ngantri. Pelayanan publik jadi terkesan buruk. Ujung-ujungnya kecurigaan dari pelayanan publik atas transparansi prosesnya. Akhirnya, bertambah menjadi pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat udah mengadu gitu, jadi nggak ada percaya ya pada BPBJ, padahal BPBJ kerjanya udah lumayan bagus. Terus kenapa ya? Nah, publik jadi males membayar pajak ya. Ujung-ujungnya ekonomi terhambat. Dan kalau misalnya tendernya terus terusik begini, anggaran penyerapan tidak tepat waktu. Pada akhirnya, mengakibatkan pendapatan pajak tidak optimal. Kesejahteraan ASN jadi sulit ditingkatkan. Akhirnya, ASN jadi malas meningkatkan kompetensi. Yang ujung-ujungnya, ASN tidak bisa menetapkan dan menerapkan smart governance. Ya, balik lagi deh jadi manual. Begitu terus, sampai akhirnya ketidakpuasan publik meningkat. Jadi sebenarnya masalahnya, akarnya adalah karena ASN belum menerapkan masalah smart governance. Terus apa alternatif solusinya? Dengan gagasan kreatif, mungkin saya kepikiran, yang pertama kita pakai aja website LPSE untuk menginformasikan penyedia dulu bahwa dokumen apa aja sih yang perlu dibawa, apa aja yang perlu dibuktikan. Yang kedua, manfaatkan media penyimpanan file di LPSE. Upload aja scan dokumen pembuktiannya, nggak usah dibawa-bawa ya, takut hilang. Yang ketiga, mungkin nggak perlu upload tiap kali ada tender ya, bisa jadi di awal aja cukup dengan verifikasi dokumen saat pendaftaran penyedia di web LPSE. Ia dilakukan oleh verifikator, jadi pembuktian itu sudah nggak ada lagi ya, karena sudah dilakukan di awal. Memanfaatkan helpdesk LPSE juga untuk tanya jawab selama masa pembuktian. Sebenarnya ini dipakai ya, kalau saat unwizing atau penjelasan tender. Yang terakhir, bisa loh mengatur jadwal pembuktian penyedia, harinya, tanggalnya, sampai jamnya, supaya nggak numpuk di website dengan penerapan disiplin waktu. Kalau telat, nggak ada toleransi. Sekian, terima kasih.